Sudah cukup rasa gelisah menyelimuti anak-anak ketika belajar di tengah atap sekolah yang hampir roboh. Sudah cukup masyarakat mengandalkan fasilitas kesehatan pas-pasan, di mana sembuh tak jadi jaminan. Kesehatan dan pendidikan seharusnya bukan barang mahal. Sekolah, puskesmas, serta vaskes lainnya memang seharusnya tak jauh dari rakyat. Perbaikan sekolah dan puskesmas secara besar-besaran telah dijanjikan orang nomor 1 di negeri ini. Prabowo Subianto menargetkan renovasi tersebut rampung pada 2029 mendatang. Rencana ini kembali memupuk harapan masyarakat. Pasalnya, ratusan ribu ruang kelas selama ini rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau YAPIKA mencatat kerusakan ruang kelas mencapai 60% dari total sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di tanah air. Kondisi ini tentu membuat anak-anak, orang tua dan guru was-was. Namun mereka tak punya pilihan lain selain belajar di ruang kelas yang tak lagi pantas. Ya baguslah bagaimana layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi fokus, termasuk saya sendiri semalam di Kabupaten Manggarai, di Manggarai Timur. Ini perlu bagaimana di wilayah-wilayah terdalam, terluar itu diperhatikan terkait layanan dasar pendidikan. Jangan ada cerita sekolah yang rubuh ketika belajar. Jangan ada cerita rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien. Ruang belajar yang aman merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi negara. Dinding keropos, atap yang bolong, dan genteng yang bocor menyebabkan anak terus berada dalam mode was-was. Kondisi tersebut menyebabkan generasi penerus bangsa ini tidak bisa menerima materi pelajaran dengan optimal. Karenanya, renovasi harus dibagi dalam sejumlah prioritas. Mulai dari sekolah paling rusak, di daerah-daerah paling jauh, bagi anak-anak paling rentan, hingga sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Memang kita harus sepakat dulu, mana yang kita dahulukan, mana yang kemudian kita belakang. Memang tidak bagus, tapi ini pilihan. Pilihannya adalah infrastruktur pendidikan yang sudah sangat rusak, termasuk yang hari ini mungkin ada di daerah-daerah bencana. Itu yang didahulukan untuk mendapatkan program revitalisasi. Untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memang statusnya middle kerusakannya, mungkin itu bisa dialokasikan untuk tahun. Saya pikir itu yang harus dilakukan sebagai skenario untuk memastikan bahwa program revitalisasi ini punya dampak sistemik, khususnya untuk menjamin bahwa pelayanan pendidikan kita terutama di daerah-daerah bencana, terutama di daerah-daerah 3T itu betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Di sektor kesehatan, Presiden menyebut akan menggelontorkan 4 triliun rupiah untuk merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di lebih dari 7.000 kecamatan. Puskesmas merupakan pintu pertama negara saat rakyat kesakitan. Karenanya, pintu ini harus kokoh. Benteng ini harus benar-benar kuat sehingga mampu mengobati luka rakyat. Begitu juga vaskes selanjutannya. RSUD, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, hingga fasilitas ambulans harus semakin dekat dan semakin layak. Itu nanti berarti akan memperkuat layanan kesehatan primer. Karena puskesmas ini layanan kesehatan paling dekat ketika rakyat itu mengalami persoalan kesehatan. Yang kedua, tepat sekali itu revitalisasi RSUD, ada 441 rumah sakit yang terbangun di seluruh wilayah Indonesia. Plus ambulan, terutama ambulan udara, syukur-syukur ambulan laut karena daerah kita kepulauan. Tentu kami masih berharap pembiayaan kesehatan, terutama untuk PBI, dan penguatan ketahanan pembiayaan kesehatan kita. Meski begitu, pemerintah tak boleh hanya fokus pada renovasi bangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta kesejahteraan guru dan nakes harus jadi perhatian serius. Merdeka tak berhenti saat merah putih berkibar. Merdeka justru terasa ketika pasien tertangani dengan benar dan setiap anak bisa menikmati proses belajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.